Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi di awal video kita melihat penampakan yang berbeda dari pembukaan-pembukaan sebelumnya ya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang hal-hal gaib ataupun misteri-misteri ya. Kita di sini akan membahas tentang pembelajaran Al-Mumit ya, dimana arti daripada Al-Mumit itu sendiri adalah Allah itu maha mematikan atau maha mematikan, sehingga tadi di pembukaan kita melihat video yang berbeda dari pembukaan sebelumnya. Mungkin ya itu hanya sebagai tambahan aja agar kita tidak bosan ya. Ya, langsung saja kita ke materi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Mumit. Lebih lengkapnya akan ada video yang akan kita simak tentang Al-Mumit dan juga di dalam Al-Quran ya. Kita lihat saja videonya. Ya baik, pada pertemuan minggu lalu kita sudah bahas bahwasanya kita bisa mengetahui tentang Asmaul Husna itu dari Al-Quran. Ya, begitupun dengan Asmaul Husna Al-Mumit ini kita bisa mengetahui dari Al-Quran juga. Ya, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang membahas tentang Asmaul Husna Al-Mumit. Tapi pada kesempatan kali ini Bapak akan mengambil salah satu di antaranya saja, yaitu di surat Yunus ayat 56 seperti yang ada di layar ya. Di sini apabila kita baca ya, huwa yuhyi wa yumitu. Jadi wa yumitu di sini adalah Al-Mumit, menunjukkan Asmaul Husna Al-Mumit. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un, yang artinya adalah dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan ya. Sehingga arti dari Al-Mumit ini, Asmaul Husna Al-Mumit ini adalah dialah Allah yang maha mematikan. Ya, kematian itu di sini artinya adalah berhentinya atau berakhirnya kehidupan di dunia. Kemudian dicabutlah ruhnya dari dalam jasadnya atau raganya oleh malaikat pencabut nyawa. Nah, sebelumnya Bapak jelaskan terlebih dahulu, kita sebagai manusia hidup di dunia ini adalah sebagai ujian saja. Sebenarnya sebelum manusia itu diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dapat melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Ini adalah kemampuannya Allah ya, dapat melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Ketika menciptakan manusia ini tahu bahwasanya ada manusia yang memang nantinya itu akan berperilaku baik, dan akan ada manusia yang berperilaku buruk. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan yang namanya surga dan juga neraka. Maka orang-orang yang baik ini nanti akan dikumpulkan di tempatnya, yaitu surga, dan orang-orang yang berperilaku buruk atau berperangai jahat ini akan dikumpulkan di tempatnya, yaitu neraka. Lalu bagaimana untuk menentukan mana orang yang baik, mana orang yang buruk? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya, barang siapa beriman kepadanya maka akan dimasukkan ke surganya Allah. Ya, maka dengan ringannya manusia akan berkata ya, aku beriman, supaya dimasukkan ke surganya Allah, supaya mendapatkan segala fasilitas yang ada di surga dan dijauhkan dari segala bentuk azab yang ada di neraka. Akan tetapi Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3 ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu dibiarkan saja mengatakan ya, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya
Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ya. Jadi untuk mengetahui mana orang-orang yang benar, mana orang-orang yang dusta, maka dibutuhkanlah yang namanya ujian. Nah, ujiannya manusia, jadi kalau kita ibarat itu siswa, kita itu sebagai seorang murid, maka kita mengikuti pembelajaran, kita belajar, kemudian untuk mengetahui ini anak yang mengikuti pembelajaran dengan baik atau enggak, maka guru itu akan mengadakan yang namanya ujian. Nah, biasanya ya, dari sekian lama pembelajaran, ujiannya itu cuman 30 menit. Di sini pun sama ya. Di dunia pun sama. Kita hidup itu kalau dihitung ya, itu sangat lama. Tetapi di dunia ini kita hidupnya sangat sebentar sekali. Bayangkan saja selama kita hidup di alam ruh menunggu kita dilahirkan di dunia itu sudah berapa ribu tahun, berapa juta tahun. Setelah kita meninggal dunia nanti, di alam kubur kita akan menunggu datangnya hari kiamat itu berapa ribu tahun, berapa juta tahun. Kita nggak tahu, wallahu alam. Setelah datangnya hari kiamat, kita akan dibangkitkan lagi, kemudian ada yang namanya, kita akan dikumpulkan di tempat yang namanya Yaumil Mahsyar. Kemudian di situ akan kita akan menghadapi pengadilannya Allah, ya. Yaumul Hisab akan dihitung. Itu berapa lama kita menunggu Yaumul Hisab kita? Jika dibandingkan dengan katakanlah kita hidup di dunia antara 60, 70, 80 tahun ataupun nggak nyampe segitu, itu tidak ada artinya sama sekali. Makanya hidup di dunia ini sangatlah singkat. Dan yang namanya kematian itu adalah datangnya adalah pasti. Ya. Itu tadi sekilas penjelasan tentang Al-Mumit ya. Sehingga kita bisa paham bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sebagai ujian saja ya. Kita hanya diuji saja. Apakah kita beriman ataupun kita tidak beriman. Jika kita beriman kepada Allah, namanya orang beriman itu tidak hanya di mulut saja cuma bilang ya saya beriman, tetapi yang perlu kita pahami bahwasanya manusia hidup di dunia itu diuji. Namanya diuji itu kan dihadapkan dengan persoalan-persoalan ya. Kita akan memilih berbuat yang baik atau sebaliknya malah yang kita pilih yang jelek-jelek. Apabila kita terbiasa untuk memilih perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang terpuji, maka nantinya ketika kita dihadapkan kepada Yaumil Mizan atau hari penimbangan amal, itu timbangan amal kebaikan kita akan lebih berat. Dan dijelaskan di dalam Al-Quran juga bahwasanya orang yang paling beruntung itu adalah orang yang berat timbangan amal kebaikannya. Nah, kematian itu kita tidak harus berpikirnya ataupun menganggapnya kematian itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan, menyeramkan, horor gitu ya. Tidak perlu, karena bahwasanya atau sejatinya setiap yang hidup itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Setiap yang hidup pasti akan mati, dan semua manusia tanpa terkecuali itu pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Entah dalam waktu dekat ataupun entah kapan, kita nggak tahu. Kita tidak tahu kapan akan datang kematian itu. Yang jelas ada hikmah dari adanya kematian itu. Ada hikmah yang bisa kita petik. Apa hikmahnya? Kita simak video berikut ini. Dan adapun hikmah-hikmah tentang adanya kematian ini, yang pertama, kematian itu adalah berakhirnya cobaan-cobaan kehidupan di dunia. Ya seperti yang Pak Imam jelaskan di awal tadi ya. Kita hidup di dunia itu sebenarnya adalah kita menjalani ujian.
Setiap pagi dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita dihadapkan oleh berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lalui, kita lewati dengan baik dan benar. Apabila cobaan yang diberikan oleh Allah itu kita lakukan dengan baik, kita akan mendapatkan yang namanya pahala. Sebaliknya, jika yang kita lakukan itu adalah salah, maka yang akan kita dapatkan adalah dosa. Kematian itu adalah berakhirnya cobaan-cobaan kehidupan yang ada di dunia. Yang kedua, kematian itu mengajarkan kepada kita bahwa sebanyak apapun harta yang kita kejar di dunia, sampai sebesar apapun rumah kita, sebanyak apapun baju-baju yang kita punya, tiada akan pernah berarti, karena ketika kematian datang, yang akan kita bawa ke alam kubur atau yang akan kita bawa, yang akan menemani kita di liang lahat hanyalah selembar kain kafan yang membalut tubuh kita. Tidak ada yang lain. Keluarga, harta, baju, pakaian, dan segala sesuatu yang kita kumpulkan di dunia ini tidak akan pernah kita bawa ke alam kubur. Berikutnya, di mana saja kamu berada, kematian akan menghampirimu, meskipun kamu berlindung di dalam sebuah benteng yang sangat tinggi dan kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Surat Al-Imran ayat 185. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 162. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, dan hanya kepadanya lah kita semua pasti akan dikembalikan. Surat Al-Baqarah ayat 156. Ya, demikian hikmah tentang adanya kematian. Ya, itu tadi hikmah tentang adanya kematian ya. Sehingga setelah mengikuti pembelajaran ini, semoga kalian tidak lagi menganggap bahwa kematian itu adalah sesuatu hal yang menyeramkan, horor, seperti di pembukaan video tadi ya, di pembukaan pembelajaran kali ini ya. Karena sejatinya semua yang hidup pasti akan mati, dan malah sebaliknya, kita bisa menjadikan kematian itu atau peristiwa kematian itu sebagai sebuah momentum untuk mengingat diri kita pasti akan mati, dan kita jadikan itu sebagai acuan kita bahwasanya kita harus selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji untuk bekal kita di akhirat nanti. Ya, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk diri kita. Kita sambung pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Sekian dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.